kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi, apa kabar hari ini? Tentu baik-baik saja, amin. Baik saudara, mari kita siapkan diri untuk kembali datang dalam hadirat Tuhan sebelum kita masuki dunia kerja kita hari ini. Seluruh aktivitas kita hari ini, teduhkan hatimu, mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan yang telah mengantar kami sampai pada hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami berada. Terpujilah Engkau. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kami masuki seluruh aktivitas kami hari ini. Kami percaya Tuhan sudah siapkan berkat bagi kami di sepanjang hari ini. Oleh karenanya kami mau meraih semua berkat yang Tuhan sudah siapkan bagi kami dengan mencari dan menemukan Tuhan melalui membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami semua, buka hati pikiran kami, urapi hamba-Mu, dan kami tolak setiap roh, setiap kuasa yang tidak memuliakan Tuhan. Semua yang menghalangi jalannya pemberitaan firman kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kemuliaan-Mu memenuhi setiap kami, hati dan pikiran kami, di setiap kata kalimat yang keluar dari mulutku, sehingga setiap kami yang mendengar kami diberkati, berakar, bertumbuh, dan pada gilirannya kami berbuah di dalam Tuhan. Kami diamkan seluruh suara hati kami kecuali suara Tuhan kami mau dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap dibentuk, kami siap diberkati. Setiap kita yang siap dibentuk, diberkati, berkata amin. Saudara, Tuhan selalu ada bagi setiap kita, amin. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Ulangan pasalnya yang ke-11. Kalau kita baca mulai dari ayat 8, ini judulnya ketaatan mendatangkan berkat. Ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Kita lihat di ayatnya yang ke-11. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Ayat 12, suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Saudaraku yang kekasih, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dan seluruh subscriber Galilea Network yang disayangi oleh Tuhan Yesus. Saudara, meski jalan di mana Tuhan hendak menuntun kita tidaklah selalu rata, namun dengar baik, ada kebenaran yang harus selalu kita pegang, yaitu apa? Pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Amin. Ada pemeliharaan Tuhan yang sempurna di seluruh perjalanan hidup kita. Kalau kita perhatikan bacaan kita tadi, dikatakan di ayatnya yang ke-11 bagian terakhir, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit, suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Jadi mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit, dan ditegaskan suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Saudara, jika burung-burung di udara yang tidak menabur saja dipelihara oleh Bapa di sorga, begitu juga dengan bunga bakung dan rumput di ladang. Apalagi saudara dan saya selaku umatnya pasti dan pasti dipelihara oleh Tuhan dengan sempurna.
Bahkan Alkitab mencatat rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Demikian tertulis dalam Matius pasalnya yang ke-10 pada ayat 30 dan 31. Inilah bukti bahwa Tuhan sangat mengasihi dan mempedulikan saudara dan saya. Bukan hanya itu saudara, dikatakan di Ulangan pasalnya yang ke-11 ayat 12 bacaan kita tadi, bahwa mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Jadi dikatakan mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Artinya saudara dan saya senantiasa berada dalam pengawasannya Tuhan. Amin. Ia menjadi benteng perlindungan kita. Di Mazmur 118 ayat 6 dikatakan, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara, sekecil atau sebesar apapun masalah dan pergumulan kita, dengar baik, Tuhan selalu ada dan melihat kita. Amin. Waktu kita bertekun dan berjerih lelah untuk pekerjaannya, Tuhan pun tidak pernah menutup mata. Meski manusia seringkali mengabaikan dan meremehkan apa yang kita perbuat. Ketika bangsa Israel mengalami tekanan dan penderitaan yang hebat di Mesir, Tuhan memperhatikan. Dikatakan di Keluaran pasal 3 ayat 9, sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Begitu pula ketika Sadrak, Mesak dan Abednego menghadapi dapur api yang panasnya 7 kali lipat dari biasanya. Perhatikan, Tuhan tidak tinggal diam. Dan akhirnya kita melihat bahwa Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Nah, sekarang kita dihadapkan pada dua pilihan hidup. Taat dan mengasihi Tuhan, atau hidup menurut kehendak sendiri. Tidak taat. Jika kita taat, melakukan kehendak Tuhan, kita akan mengalami pemeliharaan dan pengawasan Tuhan. Sebaliknya, jika kita tidak taat, kita tidak akan merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Amin. Karena itu saudaraku yang kekasih, di sini kita lihat bahwa ketaatanlah yang akan menghantarkan seseorang mencapai tanah perjanjian. Jadi saudaraku yang kekasih, kita diperhadapkan dengan dua pilihan. Taat dan mengasihi Tuhan, atau hidup menurut kehendak sendiri atau tidak taat. Biarlah kita mengambil keputusan untuk taat dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi dan kekuatan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami belajar dari bangsa Israel. Mereka berseru kepadamu dan Engkau mendengar seruan mereka, dan Engkau melihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka.
sehingga Engkau memberikan pertolongan kepada mereka. Begitu juga ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego saat menghadapi dapur api yang panasnya 7 kali lipat dari biasanya, bahwa Engkau Tuhan yang tidak tinggal diam. Engkau menolong mereka. Kami pun percaya bahwa Tuhan pasti menolong kami. Kami ambil keputusan hari ini untuk mau taat dan mengasihi Tuhan, sehingga berkat-berkat Tuhan kami alami dalam hidup ini. Berkati seluruh sahabat Galilea, seluruh subscriber Galilea Network di mana saja berada. Tuhan pulihkan keadaan mereka, sembuhkan yang sakit, dan Engkau juga menghibur mereka yang berada di dalam pergumulan, dan Tuhan menjawab doa-doa mereka. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada